Selamat datang! Di tengah dinamika sosial dan tantangan Kamtibmas yang semakin kompleks, organisasi Polri berdiri sebagai garda terdepan keamanan negara. Tugas yang diemban begitu besar, mencakup penegakan hukum, pelayanan masyarakat, dan pemeliharaan ketertiban. Namun, di balik setiap langkah penegakan hukum, di balik setiap patroli, inovasi teknologi, dan pembangunan kapasitas personel, terdapat satu elemen krusial yang menentukan keberhasilan misi. Elemen itu adalah anggaran negara. Bukan sekedar angka di atas kertas, melainkan darah kehidupan yang menggerakkan seluruh sistem organisasi. Video ini akan menyajikan informasi bagaimana penyusunan dan pengelolaan alokasi anggaran berperan sebagai urat nadi strategis dalam mewujudkan Polri yang presisi dan profesional. Bagaimana kepercayaan publik diterjemahkan menjadi aksi nyata. Selamat datang dalam paparan sosialisasi DIPA dan penandatanganan Fakta Integritas Tahun Anggaran 2026 Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Kutipan hari ini, "The best way to success is the best planning." Perencanaan yang baik menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan anggaran. Penyusunan DIPA tahun 2026 didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, PP Nomor 6 Tahun 2023, PMK Nomor 62 Tahun 2023, Surat Menteri Keuangan Nomor S626 MK 03 2025 dan Surat Astamarena Kapolri Nomor B 19739 10 Romawi Ren 23 2025 Hal Pagu Alokasi Anggaran Polda Satker Tahun Anggaran 2026. Berikut adalah komposisi alokasi anggaran Polda DIY Tahun Anggaran 2025 per jenis belanja. Secara global di tahun anggaran berjalan anggaran Polda DIY mengalami penambahan sebesar 22,946 miliar dari pagu awal sebesar 1,214 triliun menjadi 1,236 triliun. Penambahan tersebut terdapat pada alokasi belanja barang sebesar 2,871 miliar dan belanja modal sebesar 20,074 miliar. Tahun 2025 anggaran Polda DIY masih terdapat anggaran yang diblokir sebesar 2,867 miliar yang terdiri dari anggaran perjalanan dinas dan paket meeting. Berikut merupakan dinamika perubahan anggaran Polda DIY selama tahun 2025. Penambahan anggaran terdiri dari hibah Pilkada Polres Kulon Progo, pembangunan gedung rawat inap Rumkit, pengadaan peralatan kesehatan dan peralatan kantor Rumkit, perubahan Diktuk Bintara menjadi Diktu Tamtama, serta penambahan anggaran seleksi SIP dan Sespima. Pengurangan anggaran selama tahun 2025 terdiri dari pengurangan kuota Diktuk Bintara, kuota penerimaan anggota Polri, dan belanja PNBP Pamok Fitnas. Berikut adalah perbandingan target dengan realisasi anggaran Polda DIY tahun 2025 per bulan yang diambil dari aplikasi Omspan sampai dengan tanggal 19 Desember 2025. Mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan November perbandingan target dan realisasi menunjukkan adanya tren deviasi positif. Sementara pada bulan Desember masih menunjukkan deviasi negatif. Tabel berikut ini menunjukkan data realisasi anggaran tahun 2025 per jenis belanja. Secara global realisasi anggaran Satker jajaran Polda DIY sebesar 1,201 triliun atau 97,40%. Untuk realisasi belanja pegawai sebesar 890,291 miliar atau 98,57%, realisasi belanja barang sebesar 292,559 miliar atau 95,11% dan realisasi belanja modal sebesar 19,088 miliar atau 81,99%. Berikut realisasi anggaran tahun 2025 masing-masing Satker jajaran Polda DIY secara global, yang diambil dari aplikasi Omspan sampai dengan tanggal 19 Desember 2025. Perbandingan RPD dengan realisasi menunjukkan deviasi minus 2,6% dikarenakan pada bulan Desember anggaran belum sepenuhnya terserap. 3 Satker dengan nilai penyerapan paling atas antara lain Ditsamapta, Ditpamopfit, dan Ditreskrimum. Sementara 3 Satker dengan penyerapan paling bawah yaitu Satker Rumkit, Rorena, dan Ro SDM. Dari 5 Satker jajaran Polres, penyerapan paling atas yaitu pada Satker Polres Bantul dan penyerapan paling bawah pada Satker Polres Kulon Progo. Tabel berikut menampilkan data realisasi anggaran belanja pegawai untuk masing-masing Satker dengan nilai deviasi minus 1,43%. 3 Satker dengan penyerapan belanja pegawai paling atas yaitu Satker Ditpamopfit, Ditsamapta,
dan Ditreskrimum. Sementara 3 Satker dengan penyerapan paling bawah yaitu Satker Ro SDM, Bit TIK dan Rorena. Untuk jajaran Polres, penyerapan teratas pada Satker Polres Bantul dan terendah pada Satker Polres Kulon Progo. Belanja pegawai Satker-Satker jajaran Polda DIY terdapat sisa anggaran sebesar 12,174 miliar, yang mana sisa anggaran ini digunakan untuk mencukupi kebutuhan belanja pegawai Satker atau Polda lainnya yang mengalami kekurangan melalui mekanisme revisi. Tabel berikut menampilkan data realisasi anggaran belanja barang untuk masing-masing Satker dengan nilai deviasi minus 4,89%. 3 Satker dengan penyerapan belanja barang paling atas yaitu Satker Ditres Narkoba, Ditbinmas, dan Ditreskrimum. Sementara 3 Satker dengan penyerapan paling bawah yaitu Satker Rops, Rumkit dan SPN. Untuk jajaran Polres, penyerapan teratas pada Satker Polresta Yogyakarta dan terendah pada Satker Polres Gunung Kidul. Anggaran Dukops Polda DIY tahun 2025 sebesar 2 miliar, di mana di dalamnya terdapat anggaran perjalanan dinas yang terblokir sebesar 249,082 juta. Sampai dengan tanggal 19 Desember 2025, data dari aplikasi Omspan anggaran Dukops Polda sudah terrealisasi sebesar 1,575 miliar atau 90,01%. Sementara untuk anggaran Direktif Kapolda sebesar 3 miliar sudah terrealisasi sebesar 2,996 miliar atau 99,9%. Anggaran belanja modal Polda DIY tahun 2025 dengan tagging prioritas nasional yaitu pembangunan rumah dinas Polsek Tepus Polres Gunung Kidul dari sumber anggaran SBSN, dengan nilai realisasi 97,12%. Sementara untuk anggaran belanja modal yang tidak masuk dalam tagging prioritas nasional sudah terrealisasi 81,99% yang terdiri dari sumber anggaran PNBP dan BLU. Berikut nilai IKPA Polda DIY sampai dengan tanggal 19 Desember 2025 sebagai ukuran kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Polda DIY mendapatkan nilai IKPA sebesar 98,44 dengan status sangat baik. Dari 30 Satker jajaran Polda DIY, hanya 2 Satker yang memiliki status nilai IKPA baik, sementara untuk 28 Satker lainnya memiliki status nilai IKPA sangat baik. Tabel berikut menampilkan daftar nilai IKPA masing-masing Satker. Terdapat 7 Satker yang memiliki nilai IKPA 100 yaitu Bitkum, Bidumas, Bitpropam, Rumkit, Polres Bantul, Polresta Sleman, dan Polres Kulon Progo. Sementara 2 Satker yang menyandang status nilai IKPA baik yaitu Rolok dan Bidkeu. Demikianlah perjalanan pelaksanaan alokasi anggaran tahun 2025. Selanjutnya, berikut komposisi alokasi anggaran tahun 2026. Pagu alokasi anggaran tahun 2026 berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan sebagai berikut. Secara umum alokasi anggaran Polri mengalami kenaikan sebesar 19,429 triliun dari alokasi sebelumnya sebesar 126,620 triliun di tahun 2025 menjadi 146,050 triliun di tahun 2026. Kenaikan tersebut terdapat pada anggaran belanja modal sebesar 19,017 triliun dan belanja pegawai sebesar 713,889 miliar. Sementara untuk belanja barang mengalami penurunan sebesar 301,017 miliar. Alokasi anggaran Polda DIY tahun 2026 secara umum mengalami kenaikan sebesar 26,5 miliar dari alokasi tahun 2025 sebesar 1,214 triliun menjadi 1,240 triliun di tahun 2026. Kenaikan terdapat pada anggaran belanja modal sebesar 32,962 miliar dan belanja pegawai sebesar 16,983 miliar. Sementara untuk anggaran belanja barang mengalami penurunan sebesar 23,445 miliar. Kementerian Keuangan telah melaksanakan identifikasi anggaran TA 2026 yang akan dialihkan untuk pemenuhan prioritas Direktif Presiden melalui surat dengan nomor S817-MK03-2025 tanggal 8 Desember 2025. Melalui surat tersebut, anggaran Polda DIY mengalami perubahan diantaranya sumber rupiah murni terkena penajaman sebesar 18,264 miliar, sumber PNBP terkena blokir sebesar 2,281 miliar dan sumber BLU terkena blokir sebesar 419,5 juta.
Sehingga total anggaran Polda DIY kembali berkurang sebesar 20,965 miliar. Tabel berikut menggambarkan komposisi perbandingan alokasi anggaran Polda DIY tahun 2025 dengan 2026 berdasarkan jenis belanja dan sumber anggaran. Setelah adanya penajaman dan blokir dari Kementerian Keuangan, alokasi belanja pegawai bersumber dari rupiah murni mengalami kenaikan sebesar 16,216 miliar atau 1,80%. Belanja barang mengalami penurunan sebesar 43,513 miliar atau 14,15% yang terdiri dari sumber rupiah murni dan PNBP. Sementara sumber anggaran BLU masih terdapat kenaikan. Belanja modal mengalami kenaikan sebesar 32,831 miliar atau 1023% yang terdiri dari sumber BLU dan SBSN. Sementara untuk sumber PNBP terdapat penurunan. Tahun 2025 dan 2026 Polda DIY tidak mendapatkan alokasi belanja modal dari sumber rupiah murni. Komposisi berdasarkan sumber anggaran, alokasi sumber rupiah murni mengalami penurunan sebesar 25,388 miliar atau 2,23%, untuk sumber PNBP juga mengalami penurunan sebesar 2,951 miliar atau 6,65%. Sumber BLU mengalami kenaikan sebesar 545,3 juta atau 1,88% dan sumber SBSN mengalami kenaikan sebesar 33,330 miliar atau 2.654%. Komposisi perbandingan alokasi anggaran berdasarkan program. Polri secara struktur anggaran memiliki 5 program, di mana Polda DIY mengemban kelima program tersebut. Tahun 2026 dari kelima program tersebut hanya program dukungan manajemen yang mengalami kenaikan. Sementara keempat program lainnya mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan komponen 001 yang berisi belanja pegawai dan komponen 002 yang berisi belanja barang operasional pada keempat program lainnya beralih ke program dukungan manajemen sebagaimana petunjuk arahan Kementerian Keuangan tentang RSPP, atau Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran. Anggaran yang mengalami penajaman dan blokir terbesar terdapat pada program dukungan manajemen. Rekapitulasi penambahan dan pengurangan anggaran belanja barang sumber rupiah murni. Penambahan anggaran belanja barang sumber rupiah murni terdapat pada anggaran diklat di SPN sebesar 4,736 miliar atau 110% yang mana anggaran ini sifatnya top-down dari Lemdiklat Polri. Penambahan anggaran lainnya yaitu pada tindak pidana penyelundupan manusia dan tindak pidana perempuan dan anak di Satker di Treskrimum masing-masing sebanyak 1 kasus. Sementara pengurangan anggaran belanja barang sumber rupiah murni terdapat pada anggaran seleksi sebesar 17,31%, tindak pidana korupsi sebesar 50%, penggalangan khusus Intelkam sebesar 23,98%, Direktif Kapolda sebesar 20%, Dukops Polda sebesar 10%, kegiatan prioritas Polri atau KP2 sebesar 100%, anggaran rumkit yang sudah BLU sebesar 26%, BMP sebesar 30%, listrik sebesar 66%, dan Kapor sebesar 35%. Penajaman belanja barang sumber rupiah murni sebesar 17,497 miliar terdiri dari anggaran pemeliharaan, Kaporlap, honor, Dukops, perjalanan dinas, pelayanan kesehatan, paket meeting dan kegiatan rapat. Rekapitulasi penambahan dan pengurangan anggaran belanja barang sumber PNBP dan BLU. Penambahan anggaran belanja barang sumber PNBP terdiri dari pemeliharaan peralatan SKCK sebesar 96,63%, pemeliharaan peralatan kesehatan Biddokes sebesar 9 juta, dukungan manajemen fungsi Intel sebesar 9,95%, pengamanan objek vital nasional sebesar 14,79%, pelayanan kesehatan Biddokes sebesar 1,02%, dan pelayanan publik fungsi lalu lintas sebesar 26,45%. Sementara untuk pengurangan anggaran belanja barang dari sumber PNBP terdiri dari anggaran insentif tilang sebesar 17,61%, penyelenggaraan fungsi BINMA sebesar 81,14% dan penyelenggaraan pengamanan keramaian bersifat komersial sebesar 42,52%. Anggaran PNBP mengalami blokir sebesar 2,281 miliar yang terdiri dari anggaran pemeliharaan, honor, perjalanan dinas, dan kegiatan rapat. Belanja barang sumber anggaran BLU terdapat kenaikan sebesar 3,12% pada kegiatan pelayanan kesehatan Satker Rumkit Bayangkara. Namun juga terdapat anggaran yang diblokir sebesar 419,5 juta. Tahun 2026 Polda DIY menerima alokasi belanja modal untuk pembangunan fasilitas dengan nilai total sebesar 34,586 miliar yang bersumber dari SBSN atau Surat Berharga Syariah Negara.
yang terdiri dari pembangunan Rumdin Yonce Pelopor pada Satker Sat Brimob sebanyak 23 unit senilai 6,3 miliar, pembangunan Rusun Patuk Blok B sebanyak 1 unit senilai 18,671 miliar. Pembangunan Rumdin Polsek Samigaluh dan Girimulyo Polres Kulon Progo masing-masing 1 unit senilai 622,2 juta. Pembangunan gedung RPK atau ruang pelayanan khusus di Polres Gunung Kidul senilai 2,995 miliar dan pembangunan pusat layanan kepolisian tingkat Polsek Sedayu Polres Bantul senilai 5,994 miliar. Alokasi belanja modal pembangunan fasilitas juga mencakup pembangunan Mako-Polda baru dengan alokasi anggaran senilai 120 miliar yang bersumber dari anggaran rupiah murni, di mana alokasi anggaran pembangunan tersebut terdapat pada Dipasatker Slok Polri. Selain belanja modal pembangunan fasilitas, Polda DIY juga mendapatkan alokasi belanja modal pengadaan material berupa pengadaan laptop sebanyak 29 unit dengan nilai 435 juta pada Satker di Tintelkam. Namun anggaran ini terkena blokir sebesar 130,5 juta. Pada Satker Bidokes terdapat pengadaan peralatan kesehatan dan peralatan perkantoran senilai 563,8 juta di mana keduanya bersumber dari PNBP. Sementara alokasi belanja modal pengadaan material yang bersumber dari BLU yaitu pengadaan peralatan kesehatan dan peralatan perkantoran terdapat pada Satker Rumkit Bayangkara. Tabel berikut memperlihatkan perbandingan anggaran belanja pegawai dan belanja barang tahun 2025 dan 2026 untuk 30 Satker yang ada di Polda DIY. Anggaran belanja pegawai masing-masing Satker mayoritas mengalami kenaikan atau minimal sama dengan tahun 2025. Sedangkan untuk belanja barang masing-masing Satker mayoritas mengalami penurunan, namun ada beberapa Satker yang mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut salah satunya terdapat pada penyesuaian jumlah peralatan baik kendaraan bermotor, peralatan kantor maupun peralatan fungsional dan anggaran yang bersifat top-down dari pembina fungsi. Kebijakan umum belanja berdasarkan Surat Kementerian Keuangan terkait alokasi anggaran kementerian dan lembaga tahun 2026 antara lain menekankan kualitas belanja yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan pemanfaatan TIK atau digitalisasi. Pemanfaatan belanja harus sesuai tema dan arah bijak RKP tahun 2026, menjaga ketahanan ekonomi, menjaga harmonisasi dan sinkronisasi belanja kementerian dan lembaga baik dengan daerah maupun APBN lain, mengoptimalkan penggunaan TKDN, mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, serta mengutamakan arahan Presiden dan pemenuhan target prioritas nasional. Kebijakan belanja pegawai diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, mendukung reformasi birokrasi, menjaga daya beli aparatur negara dan memperhitungkan jumlah pegawai dengan berpedoman pada kebijakan zero atau minus growth. Tahun 2026 Polri akan merekrut pegawai baru sebanyak 10.800 personel yang terdiri dari Akpol 300 personel, SIPSS 200 personel, Bintara 8.050 personel, Tamtama 1.900 personel dan ASN sebanyak 750 personel. Kebijakan belanja barang tahun 2026 masih melanjutkan kebijakan tahun 2025 diantaranya menekankan efisiensi, optimalisasi pemeliharaan aset, dan kepatuhan terhadap standar biaya. Fokus pengurangan anggaran yang menjadi kebijakan Polri antara lain Kaporlap rutin turun 35%, listrik turun 66%, BMP turun 30%, Direktif Kapolri turun 25%, Direktif Kapolda turun 20%, Dukops wilayah turun 10%, kegiatan prioritas Polri atau KP2 tidak dialokasikan, operasi Madagoraya tidak dialokasikan, tindak pidana korupsi Polda turun 50%, tambahan harwat peralatan Mabes Polri tahun 2025 turun 50%, rupiah murni pendukung BLU tidak dialokasikan kecuali belanja pegawai dan Giat 3072. Penggalangan khusus turun 12% di Baintelkam dan 47,88% tersebar di Polda jajaran. Kebijakan belanja modal fokus pada pembangunan yang mendukung prioritas nasional, mendukung kebijakan strategis Presiden serta penggunaan sumber pendanaan yang inovatif. Beberapa hal yang menjadi perhatian antara lain, sesuaikan dokumen perencanaan terkait adanya kebijakan penajaman dan blokir anggaran, program prioritas nasional, kebijakan ketentuan TKDN. Mekanisme pembangunan gedung negara, pengelolaan anggaran pelayanan kesehatan mempedomani hasil Monef dari Direktorat PK BLU DJPB Kemenkeu. Remapping Rumkit Polri untuk menjadi BLU, belanja modal pembangunan fasilitas khususnya pembangunan gedung,
agar dibangun sampai dapat digunakan meskipun alokasi belum terpenuhi sesuai usulan. Segera melaksanakan lelang Pradipa, menyusun perjanjian kinerja tahun 2026, menetapkan pejabat perbendaharaan dan menyusun rencana umum pengadaan, melaksanakan sosialisasi DIPA masing-masing satker, identifikasi kegiatan yang melalui proses lelang, pengadaan langsung atau swakelola, serta tingkatkan koordinasi dengan LKPP atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Demikian paparan sosialisasi DIPA tahun anggaran 2026. Semoga dapat menjadi pedoman dalam meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, merencanakan hari ini mengamankan masa depan. Rorena Polda DIY, bekerja cerdas, belanja berkualitas. We are from Jogja, the heart of Java. Our rhyme is mantra, flows down like lava. We are from Jogja, the heart of Java. Culture's weaponnya desa.